Para ulama juga yang membolehkan berdalil dengan kisah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha suhirat, bahwasanya suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah tersihir, sakit. Kemudian oleh sebahagian teman-temannya dipanggillah dukun dari daerah Sindi. Faja'a rajulun sindiyun, datang seorang dukun dari Sindi, atau di riwayat lain mereka konsultasi ke dukun tersebut. Kemudian dukun tersebut mengatakan innaha suhirat, sesungguhnya dia, maksudnya Aisyah radhiyallahu taala anha, disihir sama orang. Kemudian dijelaskan ciri-cirinya begini dan begini. Di hari itu ciri-cirinya dia sedang ada di rumah, yang rumah itu ada anak kecil yang lagi ngompol. Ketawa anak kecil. Iya, di riwayatnya dijelaskan bahwasanya dukun tersebut memberitahu ciri-ciri orang yang menyihir Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai berita ini kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau langsung melakukan tabayyun. Dia tahu, oh ternyata ciri-ciri ini ke budak saya. Jadi ada istilah budak mudabbar. Budak ini kalau majikannya meninggal dunia, dia otomatis merdeka. Ditanya kepada budak ini, apakah engkau yang menyihirku? Budaknya dengan polosnya menjawab, na'am, iya. Kenapa engkau menyihirku? Li'annani uhibbul itq, karena saya pengen segera bebas, pengen segera merdeka. Yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ini dijadikan dalil oleh sebahagian ulama yang membolehkan bahwasanya Ibunda Aisyah menerima kabar dari seorang dukun. Kemudian lanjutan kisahnya, Ibunda Aisyah memerintahkan saudaranya untuk menjual budak itu kepada orang Arab Badui. Kenapa dijual kepada orang Arab Badui? Karena orang Arab Badui itu luar biasa kerasnya perlakuan mereka terhadap budak. Daripada saya yang nyiksa budak ini, saya ngotorin tangan saya, mending saya jual ke orang Arab Badui, biar orang Arab Badui yang nyiksa dia. Dijuallah budak tersebut, dan kenyataannya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha masih saja sakit, belum kunjung sembuh. Beliau terus berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersabar atas sakitnya. Suatu hari Allah Subhanahu wa taala kirimkan mimpi kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda Aisyah bermimpi bahwasanya beliau mandi dari air 3 sungai. 3 sungai yang berbeda dikumpulkan, airnya dicampur jadi satu. Kemudian di mimpi itu beliau pakai untuk mandi. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengamalkan mimpi tersebut, dan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Dalil ini digunakan oleh para ulama yang membolehkan nusyrah, boleh berobat sihir dengan sihir yang semisal. Maka sisi pendalilan ini dibantah oleh para ulama yang mengharamkannya. Di antaranya Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan ulama-ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin rahimahumullahu taala. Yang pertama, dalil tersebut tidak melazimkan bahwasanya Ibunda Aisyah menerima perkataan dukun. Buktinya apa? Yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha adalah bertanya, cross check. Ini menunjukkan bahwasanya Ibunda Aisyah tidak serta-merta percaya perkataan dukun. Kemudian dalil berikutnya, bantahan berikutnya mengatakan bahwasanya Ibunda Aisyah bukan sengaja datang ke dukun, tapi dukun tersebut dipanggil sama teman-temannya, sama orang lain. Maka dalil ini tidak menunjukkan bahwasanya Ibunda Aisyah nyari ke dukun. Lalu pendapat yang membolehkan menggunakan kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Keadaan darurat
membolehkan perkara-perkara yang dilarang. Para ulama menjelaskan bahwasanya kaidah ini diterapkan ketika hasil yang didapat dari pekerjaan yang ditempuh tersebut benar-benar bisa mendatangkan manfaat. Jelas ada dugaan kuat bisa mendatangkan manfaat. Contoh, orang tersesat di hutan selama beberapa hari, tidak ada makanan kecuali daging babi. Kalau dia tidak makan, dia akan mati kelaparan. Kalau dia makan sedikit untuk bertahan hidup, maka dia telah menerapkan kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Artinya dia mengukur ke depan. Kalau saya makan ini, maka besar kemungkinan saya akan selamat. Saya masih bisa bertahan hidup. Artinya jelas yang didapat setelah dia makan itu. Itu baru bisa diterapkan kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Hasil yang didapat itu harus jelas. Nah sekarang orang yang berobat ke dukun, hasilnya jelas atau tidak? Jelas enggak? Enggak jelas. Justru malah banyak yang tambah parah setelah ke dukun. Karena dukun itu terkadang ketika sihir mereka kalah level dengan sihir orang si pasiennya, kadang nanti mereka cuma masukin jin. Yang jin dukun baru ini enggak bisa ngeluarin jin dari dukun lama. Contoh, saya kasih contoh. Saya terkena sihir, misalnya sama dukun dekat rumah saya, misal ya. Lalu, waliyadzubillah, saya cari sando, saya cari tukang sihir juga untuk ngangkat sihir yang ada di badan saya. Ternyata dukun yang saya datangi ilmunya di bawah, levelnya lebih rendah dari dukun yang ngirim sihir ke saya. Dukunnya masukin jin lagi ke badan saya. Yang harusnya jin baru ini bertugas untuk mengusir jin lama yang ada di badan saya, justru ternyata dia lebih cemen, lebih cetek, nggak jadi ngusir. Akhirnya party di situ, ngumpul bareng-bareng, pesta, nggak jadi ngusir. Nah ini banyak kita temukan kejadian-kejadian orang-orang yang justru setelah ke dukun tambah parah, bukan tambah sembuh. Maka berobat ke dukun tidak bisa menggunakan dalil kaidah darurat, karena sesuatu yang darurat itu harus jelas bermanfaat setelah ditempuh. Itu poin pertama. Poin kedua, sesuatu dikatakan darurat ketika sudah nggak ada cara lain, sudah nggak ada metode lain. Orang tersesat di hutan, sudah nggak ada daging lain, cuma daging babi. Ya sudah, dia terapkan kaidah ad-daruratu. Nah sekarang orang ke dukun, apakah masih ada cara lain? Masih enggak? Banyak cara lain. Cara yang pertama, ruqyah syar'iyah. Cara yang kedua, bersabar dan meminta pertolongan kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka itu tidak bisa dikatakan darurat. Lebih tepat dikatakan orang itu ngebet, kebelet, pengen cepat-cepat sembuh. Ya, berbeda kondisi darurat dengan kondisi orang yang pengen cepat-cepat sembuh. Artinya tidak sabar dengan sakit yang menimpanya. Jadi darurat itu harus dijelaskan bahwasanya satu, dia benar-benar berbahaya dan bisa membahayakan jiwanya. Nah sekarang orang disihir. Jenis sihirnya apa? Jenis sihirnya ya kaki keram-keram sedikit lah, jalan agak pincang. Darurat tidak? Darurat enggak? Enggak darurat. Jadi yang darurat itu harus jelas dulu ancamannya. Kemudian harus jelas dulu manfaat dari apa yang ditempuh setelah itu. Maksudnya harus jelas sembuh kalau pakai itu. Nah sekarang kesembuhan nggak jelas, bahkan malah lebih banyak yang tambah sakit, maka tidak bisa diterapkan kaidah darurat dalam hal tersebut.